Oke, nah yang terakhir nih. Lalu ada yang mengatakan bahwa slogan yang benar adalah kembali ke ulama, bukan kembali ke Al-Quran atau As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu benar nggak sih? Silahkan. Jawaban singkatnya benar. Jadi slogan kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah itu bagus, tetapi itu riskan disalahpahami. Jadi kalau mau slogan yang bagus, kembali kepada ulama gitu. Bukan kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, karena kembali ke ulama sudah pasti kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena ulama itu juga dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah lor, bukan Taurat, bukan Injil, Al-Quran dan Sunnah juga gitu kan. Jadi penulis seperti ini mengatakan, apa yang diurai tersebut dari kasus-kasus hanyalah beberapa contoh bahwa kita khususnya yang memang awam akan agama tidak bisa serta-merta langsung menceburkan diri dalam lautan ayat dan hadis yang punya kedalaman makna. Kita akan sulit sekali nantinya jika hanya mengandalkan semangat kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah tanpa ada bimbingan mereka yang memang mengerti betul tentang syariah. Dan rasanya slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu juga mesti diluruskan. Redaksi kalimatnya berubah menjadi kembali kepada ulama. Karena sejatinya kembali kepada ulama itu juga kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sesungguhnya. Kita tidak bisa dengan gampang memahami teks, ayat, dan hadis tanpa bimbingan dan tuntunan mereka yang memang mengerti. Dan kepada siapa kita harus meminta bimbingan untuk bisa memahami maksud ayat dan hadis kecuali pada ulama? Dengan keilmuannya kita dibantu untuk lurus dalam beribadah karena mereka punya kapasitas dan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka untuk mengetahui maksud dan makna ayat serta hadis, bagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai kepengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ini adalah perintah untuk kita bertanya kepada ahlinya, pakarnya, apapun itu. Misalkan kita belajar akuntansi, ya tanya kepada orang yang tahu, akuntan atau yang punya titel AMDAK atau SAK gitu kan. Mereka punya kemampuan. Jangan sampai kita belajar akuntansi kepada orang fisika yang nggak tahu, salah kaprah gitu kan. Sama juga kita belajar agama kepada orang awam, kepada terjemahan ya salah. Kita harus punya guru ulama gitu membimbing kita gitu. Jadi kata penulis, satu-satunya jalan ialah mengikuti mereka kalau memang kita tidak tahu. Karena ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi bukanlah seperti teks bahasa Arab biasa yang jika sudah ditemukan terjemahannya maka langsung bisa dipahami. Tidak begitu loh. Jadi ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu bukan seperti bahasa Arab biasa. Itu penuh dengan makna. Misalkan bahasa Arab gini, ana adhabu ilal masjid. Itu artinya apa? Saya pergi ke masjid. Itu kan gampang. Tapi kalau Al-Quran, hadis itu ada kalimat seperti itu tidak bisa dipahami langsung ya loh. Itu penuh makna dan penuh dengan rahasia sehingga harus dijelaskan dulu sama ulama. Kemudian kata penulis, kalau memang bisa dengan bebas dipahami, lalu buat apa sejak 13 abad yang lalu para ulama bersusah payah mengerahkan pemikiran dan tenaga dalam menulis kitab-kitab tafsir Al-Quran dan juga kitab-kitab syarah atau penjelasan hadis. Coba kita lihat ke belakang.
Sudah berapa banyak kitab tafsir dan kitab syarah hadis atau penjelasan hadis yang sudah dikarang, ditulis oleh para ulama kita. Bahkan jumlahnya ada yang melampaui angka umur si penulis itu sendiri. Kalau memang semua bisa paham, kenapa harus ada itu semua? Jadi para ulama, baik ulama tafsir, ulama hadis atau ulama apapun itu sudah bersusah payah menulis kitab loh. Kitab apa? Ya kitab syarah namanya. Kitab syarah itu kitab penjelasan. Jadi misalkan ada ayat Al-Quran, kemudian ditulis penjelasan, jadilah buku atau kitab tafsir. Ada tafsir yang jilidnya tuh sampai puluhan jilid, bahkan ratusan jilid itu. Itu kan tafsir Al-Quran. Ada hadis, kemudian dijelaskan oleh para ulama, jadilah kitab syarah hadis. Itu banyak ulama yang menulis kitab itu hanya untuk apa? Untuk menjelaskan Al-Quran dan hadis loh, supaya kita orang awam itu tahu, oh ini toh maksudnya, oh ini toh penjelasannya gitu kan. Sudah dibantu oleh mereka para ulama itu menulis kitab banyak banget sekali. Tinggal kita mau baca apa enggak penjelasannya, jangan baca terjemahnya saja gitu kan. Al-Quran dan hadis itu kitab khusus yang hanya bisa dijelaskan oleh para ahlinya ulama. Kalau kita baca terjemahan ya bisa salah, bisa benar, tapi lebih banyak salahnya gitu kan, lebih banyak sesatnya. Jadi kata penulis, jadi perkara kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah bukan perkara yang asal saja, yang semua orang bisa melaksanakan. Tidak cukup seorang mengatakan cukuplah bagiku Al-Quran dan hadis, dan dia tidak mengetahui lewat jalur mana ia memahami maksud dan makna ayat serta hadis tersebut, dan bagaimana pula ia bisa mengambil kesimpulan hukum dari ayat dan hadis tanpa merujuk kepada pendapat ulama gitu kan. Jadi dalam Al-Quran, hadis itu ada ayat yang itu memang isinya hukum syariah. Nah, kalau kita memahami sendiri, kita akan kacau, nanti fatal. Misalkan hukum potong tangan, kalau ada yang mencuri potong tangan, kita paham itu secara letterlek terjemahan. Kalau ada orang mencuri langsung kita potong tangan, itu salah. Karena apa? Karena orang yang mencuri itu ada nanti ukurannya, mencurinya seperti apa, berapa, misalkan berapa juta atau berapa emas, itu ada ukurannya, ada indikatornya gitu. Tidak semata-mata dia mencuri langsung potong tangan gitu kan. Itu ada indikator, ada ketentuannya seperti apa, itu dijelaskan oleh para ulama gitu kan. Kalau kita memahami sendiri ya kita bisa fatal, kita membunuh orang gitu kan. Jadi memang kita penulis lagi, kita seharusnya sadar bagaimana usaha serta perjuangan para imam mujtahid serta ulama-ulama terdahulu dalam menyampaikan pemahaman yang lurus tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada kita semua. Mereka hidupkan malam-malamnya dan mereka habiskan siangnya dengan mencari dan meneliti guna mencapai sebuah pemahaman yang benar. Kalau dikatakan ulama itu juga kan manusia, bisa salah, jadi kita kembali saja kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu kan. Kalau ulama saja bisa salah, lalu siapa Anda dengan pongah mengatakan pendapat Anda yang paling benar gitu kan. Justru kemungkinan Anda untuk salah memahami maksud ayat dan hadis itu sangat besar. Sangat besar sekali, karena Anda juga manusia biasa. Bahkan taraf keilmuan Anda sangat jauh jika dibandingkan dengan ulama yang Anda diskreditkan kapasitasnya sebagai ulama. Jadi ini adalah peringatan dari penulis. Soalnya kalau ada orang awam bilang ulama kan juga manusia, saya juga manusia, bisa salah bisa benar, itu secara sekilas benar, tapi secara epistemologis itu salah. Kenapa? Memang benar, orang yang ahli pun itu juga manusia. Misalkan saya sama dokter spesialis jantung misalkan, bisa dokter spesialis jantung itu juga bisa salah dalam mendiagnosa, tapi kan
dia sudah ahlinya, sudah pakarnya, sudah belajar bertahun-tahun. Kalau saya suruh mendiagnosis juga pasti salahnya besar, malah justru bisa buat orang mati gitu kan. Karena saya nggak ada ilmunya. Saya punya keberanian untuk mendiagnosis orang penyakit jantung, bisa, tapi hasilnya fatal, orang itu mati. Karena apa? Karena saya nggak punya ilmunya. Walaupun ada dokter spesialis jantung, meskipun tidak selalu benar gitu kan. Artinya apa ya? Artinya kemungkinan salah itu lebih besar pada orang yang nggak punya ilmu. Meskipun orang yang punya ilmunya itu ada kemungkinan salah, tapi kecil karena mereka sudah bergelut, berinteraksi dengan hal itu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun sampai umurnya habis gitu kan. Jadi intinya jangan menyepelekan keilmuan seseorang, jangan menyepelekan usaha seseorang ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan ilmunya kepada kita semua, baik apapun itu, terutama agama ya, karena agama ini kan banyak disepelekan oleh orang-orang awam misalkan gitu kan. Ngapain kita ikut dia kan juga manusia gitu kan. Itu adalah penghinaan, itu adalah merendahkan ulama gitu. Karena apa? Karena seolah-olah dia sudah tahu ilmunya, padahal dia nggak tahu apa-apa. Dia taunya ya cuman artinya aja, dia cuma tanya terjemahan aja, padahal ilmunya itu sangat mendalam loh gitu ya. Jadi jangan sampai kita merendahkan atau menghina ulama dengan perkataan tadi. Ulama juga manusia, kita manusia, sama-sama punya potensi salah dan benar gitu. Padahal tiap orang tuh udah punya keahlian masing-masing, kepakaran masing-masing. Hormatilah keahliannya, hormatilah kepakarannya gitu kan. Kita ahli di mana tuh kita juga punya kemampuan gitu kan. Jadi gitu lor, intinya kita ikut ulama gitu kan. Jangan ikut pemahaman dan hawa nafsu kita sendiri, apalagi cuma membaca terjemahan hadis, ayat yang itu bisa menyesatkan kalau kita mempraktekannya langsung. Itu ya Nur, kembali ke host, udah capek aku. Nah gitu ya teman-teman, jadi intinya tuh kalau kita memahami sesuatu ya jangan langsung ditelan mentah-mentah, harus ada penjelasan lebih lanjut dari orang yang udah paham dengan hal yang mau kita pahami itu gitu. Capek ya ngomong terus dari tadi, capek hampir sejam. udah 42 menit guys ternyata. Oke, karena penjelasannya udah panjang lebar dari A sampai Z, dan semoga teman-teman bisa memahami penjelasannya Mas Lutfi, dan di sini juga kita sama-sama belajar ya. Saya juga bertambah wawasannya dari mendengarkan penjelasannya suami saya gitu. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan buat nonton dari awal sampai akhir yang agak lama ini durasinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan kami mohon undur diri dulu. Terima kasih ya udah nonton, dan mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah gitu. Dadah, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.